Kalau saya, maksudnya orang tua saya datang ke sini, HP-nya bakal dibalikin kan ya? Enak aja. Tunggu 6 bulan. Atau enggak ya beli baru aja, gampang kan? Beli baru? Enak banget ibu ngomongnya. Saya yang cari duit tuh susah, Bu. Cari duit apanya? Kamu pasti beli HP itu juga pakai duit bapakmu kan? Dasar beban keluarga. Ih, Beban keluarga? Wah, hari ini kenapa si Pian sial banget sih? bukan Pian yang sial, Om yang on. Udah tahu sekolah nggak boleh bawa HP, malah main HP terang-terangan di depan bu guru tadi. Apa? On katamu? Kamu yakin ngomong kayak gitu ke orang tua? Hah, Om, itu si Pian nabung selama 2 tahun buat beli HP itu. Bahkan dia sampai jualan keripik di sekolah. Jualan keripik? Emangnya sekolah ini ngebolehin anaknya jualan? Ya boleh lah, orang dia nggak ada duit. Aneh, saya selalu kasih Pian 20 juta loh per bulan. Emangnya kurang ya? Duh, bukan kurang Om, tapi semua duit jajannya tuh dipalakin sama si Mirna. Mirna? Maksud kamu istri saya? Tanda apa yang ada di bahu kamu itu? Oh, ini tanda lahir saya kok, Tante. Saya bisa jamin, ini bukan tanda bekas aneh-aneh kok. Morgan, kayaknya mak lu marah deh sama gue abis dia lihat tanda lahir gue yang ini itu loh. Soalnya dia langsung pergi tadi. Hah? Itu beneran tanda lahir lu, Yan? Tanda itu sama persis kayak anak kandung Mami yang hilang. Anak kandung? Iya, jadi dulu pas si Mami habis melahirkan, anaknya tuh diculik. Terus ini si Mami kemana sekarang? Gak tau nih, Yan, gak bisa dihubungin. Mobilnya juga gak ada. Aduh, gimana nih? Ih, Morgan mah lu bikin si Pian makin panik aja. Udah, tenang aja. Si Mami kan jagoan neon. Pasti aman kok dia. Halo, Mami pulang. Tante dari mana aja kok sampai 2 minggu gak pulang sih? Oh, ini tante nginep di pengadilan ngurusin kasus mama kamu. Terus ini nih, ada hadiah buat kamu. Hadiah? Tes DNA? Yoi, jadi kamu itu anak kandung tante. Plot twist banget gak sih hidup ini? Seriusan gak sih, Tante? Iya seriusan dong, Yan, congrats. Soalnya dengan adanya tato ini tuh artinya lu harus mengabdi sama satu-satunya grup mafia terbesar di negara ini. Apa? Grup mafia? Lu gak salah orang kan ini? Sumpah gue bikin tato ini cuman gara-gara lihat punya lu bagus, jadi gue bikin gitu aja. Gak ada maksud apapun, apalagi sampai mengabdi ke grup mafia. Enggak banget, coy. Ya makanya ini gue cari lu buat hapus daripada lu diculik sama grup sebelah nanti. Baik juga lu ternyata. Makanya yuk jangan gerak biar tatonya bisa kita hapus. Nggak sakit kok, rasanya kayak dibakar hidup-hidup aja. Gak mau, itu mah sakit banget anjir, bisa-bisa mati gue. Aduh, sakit banget. Udah deh, stop dulu. Hah? Gua mulai aja belum anjir. Bisa gak sih gue gak usah hilangin tato aja? Gue gak bisa ngebayangin coy rasa sakitnya gimana. Gue ada ide, gue tutup aja pakai makeup, kan pasti gak kelihatan juga ya. Oh iya, ide yang bagus tuh tutup pakai makeup. Kok gue gak kepikiran ya? Apa? Lu hampir bikin muka gue cacat dan ternyata gue punya pilihan lain gitu. Ya maaf, gue ini kan mafia ya, bukan beauty vlogger. Alasan lu, buruan dibukain. Buset bos, lu kok sama cewek ini lembek banget sih. Biasanya cewek cowok gak lu bedain. Masa sih? Oh mungkin karena cewek ini begonya kelewatan kali ya. Coba cewek mana sih yang mukanya mau ditatoin? Cuman dia anjir, aneh banget. Iya juga sih bos. Apa? Lu seumur hidup gak pernah ngobrol sama cowok? Iya, kenapa emangnya? Tapi kok lu lancar banget sih pas pertama kali ngomong sama cowok? Gak ada gitu gugup-gugupnya sama sekali. Kita aja ya mau ngomong sama cewek tuh rasanya pengen cepirit. Gue sih bukan gak bisa ngomong sama cowok, cuman gue gak mau aja gitu loh dari dulu. Lah, tapi kenapa anjir? Apa lu punya alasan khusus? Hah? Gak mau ya, gak mau. Emangnya kenapa sih? Bener nih kata si bos. Ceweknya aneh anjir. Kenapa sih kalian jadi ngikutin gue kemana-mana? Ini gue mau ke kampus anjir. Oh, tapi ini perintah si bos Yan. Dia takut lu kenapa-napa karena punya tato itu, bahaya. Aduh, bahaya apanya sih? Ini tatonya juga udah gue tutupin pakai makeup. Gak kelihatan kan? Kayak gak ada cewek aja di grup mafia kali ya. Cewek? Emang gak ada. Soalnya bos kita tuh alergi cewek. Hah? Alergi cewek? Bos kalian yang mana? Yang kemarin mau hapus tato ini? Iya, tapi setelah dipikir-pikir kok dia gak alergi ya sama lu. Apa jangan-jangan lu ini aslinya cowok lagi? Gue cewek beneran anjir. Lu bisa lihat tuh nanti di akta kelahiran gue bawain. Tapi kan akta kelahiran zaman sekarang bisa dimanipulasi ya. Di apaan sih? Kok malah jadi mempertanyakan jenis kelamin gue? Gak sopan banget. Ian, gue gak salah lihat kan? Barusan gue liat lu ngobrol sama cowok. Iya, terpaksa. Anjir, tapi dari dulu gue paksa lu ngobrol sama cowok, lu kagak pernah mau. Terus mereka ini siapa? Kok pada pakai jas semua sih? Mana ganteng lagi. Aduh, gimana ya? Ceritanya tuh panjang. Jadi mending gue rahasiain aja ya. Ian, please ceritain lah. Bian, es krim di kampus lu enak banget. Mana gratis lagi, tinggal sebut nama lu. Weh,
lu pada kok bisa masuk ke sini sih? Dan itu es krimnya nggak gratis coy. Aduh, makin banyak deh utang gue di kantin. Santai aja, nanti kita tinggal telepon bos, pasti dilunasin tuh utang lu. Seriusan? Iyalah, utang di kantin mah palingan 2-3 juta doang kan ya. Ya enggak lah, utang gue di kantin tuh sekitar 300-an juta deh kayaknya. Hah? 300-an juta? Lu belanja apaan anjir? Asal lu tahu aja, es krim yang lu pada makan nih, es krimnya langka. Kenapa? Rasanya nasi padang. Dan tahu nggak, satu pieces es krim tuh harga 15 juta. 15 juta? Pantesan utang lo bisa numpuk sebanyak itu anjir. Iya, makanya itu. Bos kalian mampu nggak bayarnya nanti? 300 juta doang mah bisa lah. Hari ini gue beli kampus lu cash juga bisa. Janji kalau kamu gak bakal jatuh cinta sama saya. Dan jangan resign karena alasan itu. Hah? Fix banget. Nih orang gila anjir. Bukan saya yang narsis, tapi emang setiap cewek bahkan cowok yang jadi asisten saya pasti jatuh cinta sama saya. Kalau soal itu tenang aja pak, saya gak bakal jatuh cinta sama bapak kok. Yakin? Saya udah denger 1000 orang ngomong gitu ke saya. Saya yakin 1000% juga pak. Gak mungkin saya suka sama orang narsis kayak bapak begini. Well, baiklah. Kalau gitu tuh kerjaan kamu semuanya ada di meja sebelah sana. Hah? Saya kira itu tong sampah tadi pak. Tentu saja tidak. Itu adalah kerjaan yang belum diselesaikan sama asisten sebelumnya. Jadi tolong diselesaikan ya. Anjir, beneran kayak sampah. Gila, ini berantakan banget loh. Ngeluh gak bikin kerjaan kamu selesai, Pian. Ya pak, kalau gitu mari kita mulai. Waduh, kok saya tiba-tiba lapar sih? Kamu, ayo temenin saya makan siang di luar. Hah? Emangnya saya harus ikut bapak makan gitu? Ya iyalah, kan kamu asisten saya. Kamu harus ikutin saya kemanapun saya pergi kan. Well, sebelumnya saya gak pernah jadi asisten sih. Tapi kalau soal makan bapak mau ngajak saya, boleh tuh pak. Ini cewek ternyata gak ada urat malunya. Hah, seriusan gak sih pak? Saya bisa pesen apapun yang saya mau. Iya, udah pesen, jangan teriak-teriak kayak orang kampung gitu deh. Oke, kalau gitu saya mau pesen semua jenis steak yang ada di sini pak. Dan sausnya mau yang mushroom. Terus dagingnya harus well done. Ya order ke pelayan lah. Kok kamu malah order ke saya sih? Bapak nggak kaget apa lihat saya mesen sebanyak ini? Pacar-pacar saya aja semua langsung mutusin saya pak. Pas mereka tahu saya makan sebanyak ini. Ya jangan samakan saya sama pacar kamu. Saya kan kaya, mereka kan enggak. Salah gue ngomong kayak gitu barusan. Oke, mari kita mulai kerja lagi. Sabar, kamu nggak lupa mau bilang sesuatu gitu sama saya? Hah? Anjir, emangnya gue harus ngomong apaan? Bilang makasih kek, gitu aja susah. Iya pak, makasih banyak ya pak atas makanannya tadi. Sumpah saya kira saya melakukan kesalahan gitu loh. Ya enggak lah, dah yuk lanjut kerja. Bapak mau natap saya sampai kapan pak? Bukannya kata bapak kerjaan bapak tuh masih banyak. Saya penasaran, saya ini nggak ganteng ya di mata kamu? Ganteng, cuman saya emang nggak tertarik aja. Saya lebih tertarik nyelesain tugas saya sekarang juga pak. Kamu mah nggak seru. Nggak jelas. Udah lah pak, kerja aja sana, jangan ganggu saya masih banyak kerjaan. Tapi saya penasaran, kamu ini kok berani sih natap mata saya pas lagi ngobrol gitu? Ya, kenapa kagak berani? Saya juga gini kok ke semua orang. Santai aja kali, Pak. Maksudnya kan saya ganteng, sikap saya juga cuek. Kamu gak ngerasa salting gitu pas ngomong sama saya? Enggak, justru saya jadinya merinding gitu loh. Denger Bapak muji diri Bapak sendiri ganteng gitu. Aneh banget. Pasti ada yang gak beres sama nih cewek. Apa jangan-jangan dia suka sama cewek? Tenang aja, Pak. Saya ini masih suka sama cowok kok, Pak. Perasaan saya gak ngomong apapun kan barusan? Ya bisa dari muka Bapak kelihatan kalau Bapak lagi mempertanyakan gender yang saya suka. Saya masih suka cowok kok, Pak. Jadi gimana nih hari pertama kerja sama si Zeno? Oke kok Pak, dia baik banget. Traktir saya makan tadi siang. Dia juga nggak segalak yang Bapak omongin gitu. Dia gak galak? Yang bener aja kamu. Bener Pak. Wah, kayaknya saya harus bawa dia ke rumah sakit nih. Pasti ada yang gak beres sama otaknya. Iya. Kenapa gitu? Ya, kamu tahu gak kenapa saya gaji kamu 100 triliun per bulan? Itu biar kamu gak resign dan tetap jadi asisten dia. Karena asisten sebelumnya tuh udah minta resign padahal baru kerja 3 jam. Dan parahnya lagi, gaji mereka tuh lebih gede dari kamu. Gaji mereka lebih tinggi dari saya, Pak. Iya, tapi baru pertama kali saya lihat ada orang yang tahan jadi asistennya si Zeno. Cewek lagi. Kakek, aku mau kakek pecat cewek ini sekarang juga.